Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa hadir dalam kegiatan kajian yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini dan sampai siang nanti insyaallah. Yang kedua, salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru datang sebelah utara kosong ya, sebelah utara kosong. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kami dari Lembaga Kemanusiaan Suara Indonesia yang hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam rangka satu silaturahmi, yang kedua adalah dalam rangka untuk mengkabarkan tentang kondisi saudara kita yang berada di tanah Palestina, yang tentunya pada kesempatan hari ini kita menyaksikan bagaimana tentang kondisi saudara kita yang berada di tanah Palestina, sehingga sangat-sangat membutuhkan sekali solidaritas dari segenap kaum muslimin yang berada di Indonesia untuk saudara kita yang berada di tanah Palestina. Kemudian hadir di bersama kami Bapak Ibu sekalian dua syekh langsung yang biasanya kita satu, bahkan mungkin iklan sejak pertama itu mungkin satu gitu ya, karena ada dua kita bawa sekalian dan mudah-mudahan nanti saling melengkapi bagaimana tentang kabar kondisi saudara kita yang berada di tanah Palestina. Yang pertama, beliau ini adalah Syekh Tauhid ya. Ini langsung dari Gaza, yang mungkin dari Gaza itu sejak setengah bulan sebelum perang Kedua Babu, dan hari ini seharusnya sudah pulang, tapi Allah takdirkan karena kondisinya masih kurang sehingga tidak bisa pulang ke Gaza, sehingga masih bersama kita di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah beliau Syekh Mahmud. Kalau beliau mungkin sudah lumayan lama tinggal di Indonesia, nanti biar beliau mau menyampaikan pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nanti biar beliau sendiri yang menyampaikan insyaallah. Kemudian Bapak sekalian, agar kegiatan pada kesempatan pagi hari ini segera bisa kita dapatkan bagaimana kondisi saudara kita yang berada di Palestina, dan tentunya kalau mereka kan langsung dapat kabar dari saudara-saudaranya yang berada di Palestina, sehingga langsung bisa menginformasikan apa yang terjadi di tanah Palestina dan apa yang terjadi pada saudara kita di Gaza, Palestina. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Masyaallah sehat. Alhamdulillah. Asallahu azza wa jalla an yubarik fikum wa an yahfazakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات الكريمات، نرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا الجمع الطيب المبارك أن نجتمع بكم في ساحات المسجد الأقصى المبارك لنصلي صلاة الفاتحين المحررين المكبرين بإذن الله عز وجل. Yang pertama, setelah beliau mengucapkan kalimat tahmid kepada Allah SWT, yang kedua kalimat salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutarakan beliau sangat-sangat sekali untuk bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini di lembaga ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua pada kesempatan pagi hari ini di lembaga ini, dan Allah nanti akan mengumpulkan kita semua untuk diberikan kesempatan untuk bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa dalam kondisi Masjidil Aqsa sudah merdeka dan kondisi mana Masjidil Aqsa sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin secara otomatis, dalam kondisi Masjidil Aqsa sudah miliknya kaum muslimin. Allahu Akbar.
نعم أيها الإخوة الكرام، لذلك نتقدم لكم بالشكر والتقدير والإعفان إلى رئيس هذه المدرسة وإلى معلميها وطلابها وطالباتها بالشكر والتقدير والإعفان على هذه الوقفة التضامنية نصرة لأهلنا في غزة العزة ونصرة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاكم الله خير الجزاء. Kemudian yang berikutnya adalah beliau mengucapkan jazakumullah kepada sekalian Bapak Ibu sekalian, sekalian para wali dan sekalian para santri bahkan yang bisa hadir pada kesempatan hari ini, dan kita semua berkumpul pada hari ini adalah sebagai bukti akan hati-hati kita untuk mencintai saudara kita yang berada di tanah Palestina, dan sebagai bukti juga untuk mencintai Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Dan secara otomatis pada kesempatan hari ini juga sebagai bukti bahwasanya kita siap untuk memberikan solidaritas yang terbaik, memberikan bantuan yang terbaik kepada saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan Allah memberikan balas yang terbaik insyaallah. نعم أيها الإخوة الكرام، شاءت إرادة الله تعالى أن نعيش على أرض هي جزء من عقيدة المسلمين، شأنها في ذلك شأن المسجد الحرام، فإليها توجه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في صلاتهم حينا من الزمن، وإليها كان منتهى إسراء النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها كان معراجه عليه الصلاة والسلام. فقال ربنا عز وجل في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Iya, beliau mengatakan bahwasanya tanah Palestina yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa itu adalah tanah yang diberkahi untuk seluruh kaum muslimin yang berada di seluruh dunia, dan tanah Palestina yang ada di dalamnya ada Masjidil Aqsa itu adalah bagian dari akidah kita sebagai kaum muslimin. Secara otomatis mempertahankan Masjidil Aqsa itu bukan serta-merta kewajiban saudara kita yang berada di tanah Palestina, tetapi itu juga menjadi bagian kewajiban kita kaum muslimin yang berada di Indonesia dan juga kaum muslimin yang berada di seluruh dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberkahi Masjidil Aqsa dan itu adalah tempat dilakukannya Rasulullah melakukan Isra-Nya. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan, yaitu yang telah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan itu ketika itu terjadi pada malam hari dan dilakukan oleh Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Masjidil Aqsa dan tanah-tanah yang berada di sekitar Masjidil Aqsa, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. نعم أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون أن أهلكم في فلسطين وخصوصا في غزة منذ 7 أكتوبر حتى وقتنا هذا أعلن الاحتلال الإسرائيلي حربا على أهلنا في غزة، سببها أنهم يدافعون عن الأقصى وعن نصر النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian perlu kita pahami kenapa Zionis Israel melakukan penyerangan yang sangat brutal kepada saudara kita yang berada di wilayah Gaza Palestina. Karena Gaza Palestina ya Bapak Ibu sekalian, karena Gaza hari ini adalah satu-satunya tempat atau satu-satunya daerah yang tetap berusaha memberikan perlawanan terbaiknya untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, sehingga kekuatan Zionis Israel itu melakukan gempuran yang sangat luar biasa ke tanah Gaza Palestina. نعم أيها الإخوة الكرام، ولذلك إن شاء الله نترككم الآن مع أخي الشيخ محمود عبد العال يتحدث لنا باللغة الإندونيسية عن آخر التطورات في قطاع غزة وعن آخر الحرب التي تشنها الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في غزة. Iya, kemudian berikutnya Bapak sekalian, insya Allah berikutnya akan diterangkan oleh beliau Syekh Mahmud dari
insya Allah menggunakan bahasa Indonesia insya Allah, karena beliau sudah pintar berbahasa Indonesia. Secara otomatis mungkin beliau ingin jadi warga Indonesia insya Allah, bukan warga saya, jadi orang Indonesia. Kemudian beliau akan mengkabarkan tentang bagaimana perlawanan yang terjadi dari saudara kita di tanah Gaza Palestina dan untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, dan juga akan mengkabarkan tentang kabar-kabar terkini yang terjadi di saudara kita yang berada di Gaza dan di Palestina secara keseluruhan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan setiap informasi dari sumbernya langsung, sehingga kita bisa mempunyai gambaran langsung tentang kondisi saudara kita di tanah Palestina. Kepada beliau, insya Allah bahasa beliau sudah bahasa Jawa sudah sesuai selera kita, selera orang Indonesia, karena sudah lama tinggal di Indonesia insya Allah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat ayah bunda kami? Masya Allah. Saya ingin berdiri supaya kalian bisa melihat saya, supaya juga bisa sampaikan bagaimana kondisi Palestina saat ini. Boleh ya? Boleh berdiri apa duduk saja? Siap. Mana suara dulu? Takbir. Takbir. Allahu Akbar walillahi hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل، روحي بحبك في الضياء دليل، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد. صلوا عليه وسلموا تسليما. Jemaah sekalian yang hadirin di sekolah ini, saya tidak bisa tersebut satu-satu, tapi semoga anda sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat Al-Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini menjelaskan 5 ujian di dalam ayat ini. Semua ujian yang tersebut di dalam ayat Al-Quran Al-Karim sudah menjadi di tanah saudara kita yang hidup di Palestina, yang hidup di Gaza Palestina. Ujian yang pertama, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Ujian ketakutan. Kenapa? Gara-gara suara bom yang setiap saat, setiap titik, setiap waktu tidak ada walaupun 1 jam untuk berhenti. Sekarang ketika saya sampaikan apa yang terjadi di sana, sekarang ada lagi korban. Tidak ada walaupun 1 jam berhenti. Waduh, kelaparan. Kenapa? Karena mereka sudah pada hancur rumahnya sudah hancur. Tidak bisa masak di rumah, tidak bisa bikin makan untuk anak, untuk keluarga. Wa naqsin minal amwal. Ujian yang ketiga,
Ketika lagi bombardir di sana, semua pada duduk di rumah jauh cari tempat aman dan nyaman. Kenapa? Karena tidak bisa mendapat harta. Kenapa? Karena kita tidak bisa masuk kerja. Apalagi sekolah saja. Tahun ini sudah selesai. Makanya kalau sudah berhenti perang ini, anak-anak yang lagi di sekolah sudah tidak bisa masuk lagi tahun ini, tapi bisa untuk tahun depan. Kenapa? Karena sudah berhenti dan sudah lewat waktunya. Dari anak-anak sekolah saja, saya mulai siapa meninggal di sana saja. Dari anak-anak sekolah saja, berapa orang? Hampir 3.000 dari anak-anak sekolah Palestina. Mungkin ada yang bilang 3.000 itu tidak lumayan sedikit, tidak banyak. Tapi saya mau ingatkan Anda sekalian, ayah bunda kami, saudara kita yang hidup di Gaza totalnya berapa? 2,3 orang. Makanya cuma sedikit saja. Makanya ketika meninggal 3.000 dari anak, berarti hampir 30% dari yang meninggal di Gaza sudah habis. Tetapi total yang sudah meninggal berapa orang? 10.000 lebih. Yang sudah luka 30.000 lebih. Yang masih hilang tidak ketemu sama tubuhnya 3.000 lebih. Kenapa saya kasih kata lebih? Karena ketika saya sekarang sampaikan kepada ayah bunda kami, misalkan 10.000, sekarang aja ada yang lagi meninggal saat ini. Sekarang ada tambahan lagi. Karena bombardir di sana setiap jam, setiap saat, setiap waktu. Coba bayangkan ayah bunda kami, ketika kita tidak bisa walaupun tenang 1 jam. Kalau ini dalam 1 hari, apalagi saudara kita sudah hampir 1 bulan dengan hal seperti ini. Wal anfus, ujian yang keempat, korban-korban yang setiap waktu, setiap saat dari anak kita, dari ayah bunda kita, dari orang tua kita, tidak ada 1 jam saja tidak ada korban atau tidak ada yang luka. 80% anak-anak kecil yang tidak melakukan apa-apa menjadi korban. 20% dari dewasa dan orang tuanya. Ini kerja Zionis laknatullahi alaihi. Ini kejahatan Zionis laknatullahi alaihi yang bombardir di mana-mana. Tidak ada hormat dengan anak, tidak ada hormat dengan 2 orang tua kami, tidak ada hormat dengan waktu. Subuh, zuhur, maghrib, isya, setiap waktu ada bombardir di sana. Ini kata Zionis laknatullah. Ini orang zalim. Dan ujian yang kelima apa? Wathamarat. Wathamarat artinya buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa itu? Saat ini kurang hasilnya buah-buahan dan sayur-sayuran, kurang. Imam Palestina terkenal dengan buah apa? Palestina dulu terkenal dengan zaitun, dengan adrin, dengan strawberry, dengan jeruk. Tetapi saat ini kurang hasilnya. Kenapa ayah bunda kami? Gara-gara bombardir dan bom yang jatuh di tanah saudara kita. Misalkan di daerah ini jatuh roket. Tanah ini 40 tahun tidak bisa tumbuh lagi. Walaupun tanah ini subur. Walaupun tanah ini dulu banyak tanaman, padahal 40 setelah jatuh roket 40 tahun tidak bisa tumbuh lagi. Kenapa alasannya? Gara-gara kimiai yang di dalam roket itu. Roket Zionis laknatullahi alaihi. Tapi sebenarnya itu bukan roket Zionis. Roket siapa? Roket Amerika yang di belakang Zionis. Kalau Zionis itu dari hari pertama tanggal 7 Oktober kalian sudah mendapat cerita ketika Hamas menyerang Zionis laknatullahi alaihi. Mereka 1 hari tidak sadar angkat
mereka tentara, walaupun tidak ada satu orang sipil dari mereka. Kenapa? Karena yang datang di tanah Palestina yang saat ini dijajah mereka, tidak boleh ada orang sipil datang. Seperti tempat misalkan kantor polisi, tidak ada orang sipil tinggal di kantor polisi. Betul Pak? Ya, semua orang polisi. Kenapa? Karena itu khusus untuk polisi. Dan itu juga Palestina dan tempat yang dijajah Zionis laknatullahi alaih, tidak boleh datang orang sipil. Semua berarti apa? Teroris. Semua Zionis laknatullahi alaih. Maka yang membantu mereka ayah bunda kami, Amerika laknatullahi alaiha juga. Hari pertama saja Zionis minta tolong sama Amerika. Amerika membantu berapa? 10 M dolar Amerika. 10 M, bukan rupiah. 10 M dolar. 100 dolar itu atau 1000 dolar jadi 16 juta sekarang. 16 juta, 1000 dolar. Coba bayangkan berapa juta Amerika membantu Zionis laknatullahi alaih. Tetapi kita dari hari pertama sampai hari 30 tidak bisa ada orang Arab, orang Muslim berapa negara? Hampir 50 negara Muslim. Orang Arab 23 negara. Di dalam 1 bulan semua ini orang Muslim tidak bisa masuk air untuk saudara kita untuk minum saja. Padahal kita lebih banyak daripada Zionis dan Israel. Tetapi bisa masuk ke antum yang kalian mendapat, yang sudah dapat berita berbatasan Rafah sudah buka. Saya akan menjelaskan buka kenapa. Ada yang sudah tahu berbatasan Rafah sudah buka? Coba angkat tangan yang ikut berita Palestina. Ada yang tahu? Ada yang tahu berbatasan Rafah sudah buka? Siapa yang dapat kabar seperti ini? Ya. Baik, bunda kami. Berbatasan Rafah itu buka hampir 2 hari. Untuk apa? Untuk masuk 20 terak. Terak apa itu? Biasanya masuk berapa terak ke Gaza? Biasanya 100 sampai 150 terak. Itu untuk apa? Bantuan dari luar. Karena di Gaza tidak ada pabrik. Karena Gaza itu tidak boleh bikin pabrik yang besar-besar. Makanya sering bantuan dari di luar untuk makan mereka, untuk hidup mereka di Gaza Palestina. Tetapi dalam hari-hari perang sudah masuk 20 terak hari pertama. Bukan hari pertama mulai perang, tapi mungkin hari yang ke-15. Tetapi hari pertama baru masuk bantuan 20 terak. Apa bantuan yang di dalam terak-terak itu ayah bunda kami? Apa? Pertama, obat untuk yang sudah luka, yang parah sekali. Lukanya sudah masuk obat untuk mereka. Bantuan yang kedua, yang terakhir, ini cuma 2. Obat dan kafan-kafan untuk saudara kita yang meninggal dunia, supaya bisa taruh di dalam plastik kafan itu. Paham ayah bunda? Itulah bantuan Muslim dari luar. Makanya ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara kita saat ini dalam ujian berat. Saudara kita saat ini hidupnya agak susah, sulit sekali, sempit sekali. Kenapa? Karena mereka berjuang dan membela Baitul Maqdis dan Al-Masjidul Aqsa. Imam Al-Masjidul Aqsa milik mereka? Tidak. Baitul Maqdis dan Al-Masjidul Aqsa milik siapa aja? Milik seluruh umat Islam. Milik seluruh umat Islam. Tetapi qadarullah subhanahu wa ta'ala, mereka lahir di sana dan mereka cuma mewakili seluruh umat Islam untuk menjaga Baitul Maqdis dan Al-Masjidul Al-Aqsa al-Mubarak. Artinya apa? Artinya di hari kiamat Anda sekalian akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah melakukan apa untuk Baitul Maqdis? Ketika
lagi dijaga isyari rahmatullah. Kamu melakukan apa saja untuk Baitul Maqdis. Kamu melakukan apa untuk saudara muslim yang lain yang hidup di Palestina. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yahummuhu amrul muslimin falaysa minhum." Apa kata Rasulullah SAW? Orang-orang yang tidak peduli dengan saudara muslim lain, berarti orang ini bukan orang muslim. Faham ya bunda kami? Faham gak? Faham bu? Ibu masih bangun? Ibu? Halo? Hai? Masih bangun ya? Alhamdulillah. Makanya ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita selalu berpikir kepada saudara kita yang hidup di Palestina. Kata Rasulullah SAW, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. In ashtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Artinya hadis Rasulullah SAW, orang muslim, orang mukmin seperti satu tubuh. Jika kita lagi sakit atau menyakit, seluruh tubuh kita agak sakit, terasa sakit. Harus umat Islam seperti satu tubuh. Berarti kalau saudara kita lagi halnya atau hidupnya agak susah, harus kita di sini juga merasa seperti merasakan mereka saat ini. Paham ayah bunda? Paham? Makanya gimana merasa kita dengan saudara kita? Apakah kita melihat jarinya kemudian kita sikrot saja? Apa kita peduli dengan saudara kita? Mungkin ada yang bertanya, bingung juga, gimana caranya peduli dengan saudara saya yang berada di Palestina? Saya sudah setengah. Saya ingin merawat anak-anak di sana. Saya ingin merawat dua orang tua syekh dan keluarganya. Gimana caranya saya berangkat ke sana? Saat ini ayah bunda kami, kita tidak bisa berangkat ke sana. Kita saja, saya bersama Syekh Farid, tidak bisa pulang ke negara asal kita, Palestina. Kenapa? Karena saat ini tutup perbatasan Gaza. Tidak ada yang boleh masuk, tidak ada yang boleh keluar. Gimana mereka bisa hidup? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jaga mereka. Mungkin ada yang bertanya juga, apa yang membuat saudara kita yang berada di Palestina sampai saat ini tahan walaupun banyak korban? Ada dua hal ayah bunda kami. Hal pertama, karena mereka selalu hidup mulia bersama Al-Quran. Hal yang kedua, kenapa? Karena bantuan-bantuan saudara kita, saudara muslim, dan yang utama salah satu negara adalah Indonesia. Takbir! Takbir! Allahu Akbar walhamdulillah. Ini dua hal yang utama yang membuat saudara kita sampai saat ini tahan dan sabar biidznillah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ayah bunda kami banyak juga ketika melihat atau ketika menonton salah satu video yang terjadi di Palestina, misalkan saya tanya kepada saudara saya, gimana bisa membantu? Gimana menurut kamu untuk membantu saudara kita di sana? Ya, saya tidak bisa melakukan apa-apa, cuma bisa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab saya? Jawab saya, doa untuk diri sendiri dulu supaya bisa selamat di akhirat. Kenapa Imam? Memang tidak boleh doa untuk saudara kita? Kata siapa tidak boleh? Bolehlah, tetapi kamu harus usaha membantu benar-benar dengan saudara kita. Harus kita membantu benar-benar untuk saudara muslim. Kalau tidak mampu apa-apa, terakhir baru boleh berdoa kepada saudara kita. Kenapa? Saya kasih contoh supaya menjelaskan kepada anda sekalian. Misalkan Syekh kita ini, Ustaz kita, ya, dia tidak punya kerja. Kemudian dia datang ke masjid, kemudian duduk di masjid 24 jam, i'tikaf di dalam masjid. Kemudian dia ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki. Kemudian dia setiap salat, setiap waktu salat, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah memberikan rezeki kepada saya. Tetapi dia masih duduk di dalam masjid. Ya Allah banyak rezeki kepada saya, ya Allah mudahkan semua urusan saya. Ya Allah
dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak ambil alasan atau tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan cari kerja dan usaha untuk mendapat kerja. Dia cuma duduk berdoa. Siapa pun bisa angkat doa. Tetapi kalian punya caranya untuk membantu dan support saudara kita di sana. Gimana caranya? Kata Rasulullah SAW, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah ka'annama ghaza." Ini salah satu caranya. Barang siapa siapkan orang mujahid dan membantu orang mujahid yang berada di tempat perang dengan orang kezaliman, dengan orang kejahatan, maka orang ini mendapat pahala seperti orang mujahid di sana. Siapa yang ingin mendapat pahala orang mujahid di sana? Siapa ingin? Coba angkat tangan ayah bunda kami. Siapa yang ingin mendapat pahala orang mujahid? Siapa? Coba angkat tangan. Jangan malu-malu. Berarti semua ingin mendapat pahala orang mujahid. Betul apa betul, Bu? Ya. Gimana caranya? Harus kita support dan membantu saudara kita di sana supaya kita bisa insya Allah mendapat pahala jariah dan mendapat insya Allah pahala orang-orang mujahid biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini di waktu ini sudah hampir 1 bulan listrik tidak hidup kecuali 2 jam per hari, 1 sampai 2 jam. Air dari hari pertama sampai sekarang mati, airnya mati. Dari mana mereka bisa minum? Dari mana mereka bisa masak makan? Kata siapa mereka bisa makan dari masak di rumah? Tidak ada. Kecuali sekarang mereka makan dari sisanya dari Alfamart, dari Indomaret seperti kita di Indonesia. Dari toko-toko mereka makan kayak snack-snack, kayak Indomie seperti ini ayah bunda kami. Dari hari pertama sampai hari ini karena air mati, paling banyak yang mandi berapa kali? 3 kali. Paling banyak yang sudah banyak mandi 3 kali saja. Kalau kita di sini berkali-kali mandi, ada 2 kali, ada 3 kali, ada 5 kali per hari. Betul atau betul, Bu? Makanya harus bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita alhamdulillah hidup di tempat aman dan nyaman, dan saudara kita hidupnya luar biasa, dan hidup saudara kita parah sekali ayah bunda kami. Kalau internet juga mati, hidup bersama apa? Hidup bersama listrik saja. Kenapa? Karena di sana gak ada jaringnya seperti di sini. Ada Telkomsel, ada macam-macam jaringnya. Di sana ada wifi aja. Makanya kalau listrik mati berarti internet mati juga. Ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara kita yang berada di Palestina saat ini banyak yang sudah hancur rumahnya. 50-60% sudah hancur Gaza. Yang terjadi saat ini belum pernah kejadian seperti yang terjadi saat ini ayah bunda kami. Kementerian sudah hancur, masjid-masjid sudah hancur, sekolah-sekolah sudah hancur, rumah sakit sudah hancur, kecuali ada beberapa rumah sakit yang masih aktif atau masih bisa masuk yang luka atau korban syuhada. Tetapi hampir 60-70% sudah berhenti keluar kerja, tidak bisa masuk orang yang sakit atau penyakit atau apapun. Kenapa? Gara-gara bombardir yang di mana-mana. Apalagi kemarin baru beberapa hari saja di rumah sakit Al-Ma'madani di tanah Gaza sudah jadi bombardir di sana, yang meninggal kira-kira berapa orang ayah bunda kami? Berapa orang? 1000 lebih orang. 1000 lebih orang yang meninggal di rumah sakit. Dokter-dokter, perawat, wartawan, orang sipil, semua sudah meninggal di rumah sakit yang di tanah Gaza. Makanya ayah bunda kami harus kita selalu pikir bagaimana saya bisa membantu saudara kita yang berada di Palestina supaya mereka bisa insya Allah merdeka dalam waktu dekat biidznillah subhanahu wa ta'ala.
Insya Allah sebelum saya kasih mic kepada Ustaz supaya menjelaskan program kita seperti apa, saya minta izin dengan panitianya kalau boleh putar-putar videonya supaya kita menonton salah satu video yang terjadi saat ini di Gaza, Palestina, ayahanda kami. Tetapi sebelum kita menonton videonya ini ayahanda kami tidak sampai 10% yang terjadi di tanah saudara kita, saudara Muslim. Tetapi kita putar video supaya kita merasa bagaimana merasakan saudara kita yang saat ini di tanah Palestina. Kepada panitianya boleh silakan putar videonya. Ini sekian saja yang mewakili videonya Bu ya. Nanti karena sampai detik hari ini masih banyak sekali yang terjadi yang menimpa saudara kita di tanah Gaza, Palestina. Dan kita tidak tahu sampai kapan nanti perang itu akan berakhir. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita di sini setidaknya kita sudah menunjukkan bahwasanya kita itu bagian dari mereka. Kita mau hadir itu sudah menunjukkan kita punya solidaritas bagi mereka. Tapi kata Syekh Mahmud tadi mengatakan yang kita hadirkan bukan cuma sekedar doa Bapak sekalian, bukan cuma sekedar saya tidak setuju dengan yang dilakukan oleh Israel.
Saya misalnya nama menggertak yang dilakukan Israel, saya menolak yang dilakukan Israel. Yang bilang seperti itu Bu, di antara kaum muslimin jumlahnya sudah jutaan. Tapi apakah mereka berhenti? Tidak berhenti. Yang kita butuhkan, yang bisa kita lakukan hari ini adalah selain doa dan selain mengutuk yang dilakukan Israel, adalah harta terbaik kita untuk saudara kita di Palestina. Siap Bapak Ibu? Bu? Siap? Ya, saya tawari Pak bicara ya. Saya punya minyak wangi Bu. Minyak ini minyak kasturi. Pernah pakai minyak kasturi? Minyak kasturi itu minyak wangi kesukaannya Rasulullah, tetapi dibenci oleh jin. Ya. Kesukaannya Rasulullah, tetapi dibenci oleh jin. Dan ini termasuk kasturi itu minyak ruqyah, untuk ruqyah. Kemarin Bu ada seorang ustaz, itu di depan minyak ini dibuka terus dioleskan ke bajunya. Tahu ada seorang akhwat itu apa? Langsung kejar-kejar. Nah setelah diruqyah ternyata apa? Si akhwat tadi kerasukan jin, dan jinnya itu terbakar ketika mencium bau minyak kasturi. Insyaallah ya. Nah nanti Bu, minyak ini akan menjadi milik jenengan. Ketika saya tawarkan amal soleh ini, jenengan siap untuk bergabung bersama kami memberikan yang terbaik untuk saudara kita di tanah Palestina. Nah nanti kok ini kok jenengan pakai ibu ya, kok ternyata bapaknya kejar-kejar, berarti ya bapaknya perlu di ruqyah. Ya, siap? Lah nanti kok yang pakai kok ibu-ibu, lah kok saya kejar-kejar yo ibu-ibu dewe, berarti dia yang perlu di ruqyah. Gitu ya. Nah, makanya minyak ini nanti akan jadi milik jenengan. Bu, kita punya program hari ini. Programnya menarik. Ya. Kalau dulu Bu, sebelum perang yang sekarang ini, program kita itu menyalurkan bantuan ke Gaza itu langsung diterima oleh pemerintah Gaza di dalam. Nanti sudah dibelikan sesuai dengan program kita, sudah didistribusikan. Hari ini untuk program seperti itu sulit. Makanya kita nanti akan mengirim bantuan dari Mesir masuk ke Gaza. Semuanya ikhtiar Bu. Tidak boleh kemudian lo kan masuknya sulit Mas. Ikhtiar itu maksimal, tidak mudah menyerah. Itulah tipe pejuang. Andaikan kita Bu, para pejuang kemanusiaan ini menyerah, ya di negara kita saja sudah ada mengatakan Palestina ini, perang ini nanti akan membentuk beribik-beribik terorisme. Seandainya itu sertanya kita amal soleh ini disebut terorisme, berarti kita ada usah Indo Bu, bilang saja ya sudah saya teroris. Siap Bu? Ya, berarti ikut sertanya kita membela Palestina itu adalah kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Dan program kita Bu pengen membawa sekitar 20 truk kemanusiaan yang di dalamnya diisi barang-barang kebutuhan saudara kita yang berada di Gaza Palestina, terutama nanti musim dingin. Dan anggaran kita Ibu itu cuma sekitar 2,5 miliar. Cuma dituin mungkin di Songgol Dewi. Mungkin di Songgol Dewi. Akhirnya harus ditanggung bersama-sama. Kita pun Bu sebenarnya juga punya kesibukan masing-masing. Tapi kita hadir di sini sama-sama untuk memberikan yang terbaik bagi saudara kita di tanah Palestina. Siap Bapak Ibu? Ini kira macam ini. Iya Mas, belum jatuh masih seluruh jatuh. Nah, ini nanti Bu, hadiahnya akan diserahkan langsung oleh beliau Syekh langsung kepada jenengan. Siap Bapak Ibu? Siap? Kalau tadi saya disampaikan Ustaz sudah dapat donasi yang terkumpul berapa? 40? Nah 45 juta Bu, siap menggenapi menjadi 100 juta? Bu, macam ini. Iya Mas, semua itu bukan dari utama. Tambah utang Bu, tidak apa-apa. Jangan Ibu punya cincin, bisa punya cincin pernikahan gitu. Kok setiap hari padu kalau bojone donasikan, insya Allah tambah padu. Ya. Insya Allah nanti akan diberkahi rezekinya Allah SWT. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Siap? Saya tawarkan Bu, nanti yang siap silahkan ngacungkan jarinya. Apakah harus dibayar sekarang? Tidak. Boleh dicicil bulan ini, bulan depan atau bulan depannya lagi. Kepada siapa? Nanti kertas yang jenengan di bawah ini bisa sebagai alat untuk transfer. Yang wong Solo sudah transfer kabeh. Yang Bahuti Solo setelah mudeng. Nah kalau ini kita ngomongnya produktif, duitnya oke kabeh. Jenengan sugih ta Bu? Pak? Sugih mboten? Sugih mboten? Mengko yang sampai ngaku melarat, mantep di rumah kok sampai melarat kabeh. Sugih mboten? Nah, makin tambah sugih.
Siap donasi benta masuk nggih? Siap donasi benta masuk nggih? Wong loro sing jawab. Siap. Wong loro. Saya yakin siap. Saya tawarkan Ibu. Ada yang pengen donasi 50 juta. Wah, anak kecil kayak tenanan kok nggak coba. Oh, enggak. 50 juta, kan? Ibu, Bu, nanti boleh motornya didonasikan, mobilnya donasikan, tanahnya didonasikan. Pernah nggak yang donasi seperti ini, Bu? Ada. Kemarin itu ada donasi motor didonasikan 20 juta hasil penjualan motor didonasikan untuk Palestina. Kemarin Bu, kita di Temanggung itu ada satu orang donasi 85 juta satu orang. Terus kemarin Bu, ada donasi motor, sekarang masih di rumah saya Bu. Itu masih diposting-posting sama teman-teman. Soalnya saya belum beli GL Pro hasilnya untuk saudara kita di tanah Palestina. Nanti kalau dia butuh hubungi saya. Jenengan tuh BL Pro ini aslinya berjolek untuk 12 juta Pak. Ini kok jenengan kok besar hati pengen untuk 100 juta tak dongannya ke besar Pak. Amin. Amin Pak. Dan ini enak orang dulu. Lagi Pak, 50 juta ada. Nggak ada. Satu dengan Bu, satu dengan 20 juta. Ada yang donasi untuk saudara kita 20 juta. Buat Ibu. Olah hatinya, persiapan nanti berapa sampai angka berapa yang akan kami donasikan. Olah hatinya, WA istrinya atau suaminya, siapa nanti di antara kita pengen memberikan terbaik bagi saudara kita di Palestina. Jadi saya yakin ngapain Pak, saat umuran semester ini, kita umuran ya sesaya gitu. Maksudnya umuran wayai ketoknya rakyat oke. Gimana Bu? Bu, wayai ketolaknya anak. Ini insya Allah yang kita donasikan untuk saudara kita di Palestina itulah rezeki terbaik kita insya Allah. Saya buka lagi 20 juta. Ada Ibu? Bu? Pak? Wonten? Pikir ini 20 juta Mas. Saat gedeku saya ini gue donasi terbesar orang di 1.000 GI. Tuku bensin, tuku semen loro di bangun masjid. Wes gede ini sama nih orang pernah tahu duit terbaiknya. Berarti kita itu kadang merasa miskin Bu. Masya Allah ya. Tondone wong merasa miskin tuh Bu. Yang ngetoknya duit mencet. Ngapunten Bu, kadang niku lho nyang mall golden 1.000 sithik ngepoke Bu. Kalau jenengan nyang mall golden 1.000 itu banyak harus diet. Ning yen jenengan nyang masjid golden 1.000 kuwi sithik ngepoke. Nah, kenapa? Dia nyang mall 1.000 ketok sithik ya, ning nyang masjid 1.000 ketok. Oke Pak, lalu kalian rumah gue nyang nak infak mawon 1.000, ku istighfar kok astagfirullah lebih kleru ngelebok ini saat ini orangnya itu duitnya 1.000 di jalur meneh ra iso. Bukan lagi Bu, ada yang pengen donasi satu renggan, nanti ditoto minta berapa kita mampunya. 10 juta dari harta kita, ada Ibu? 10 juta, konten? Ada? Nah nanti ditoto Bu, nanti kita mau donasi dengan angka berapa? Karena hadirnya kita hari ini hadir, ngapunten Bu, iki lihat konco diura dikabari lho, amal sulahnya kenapa konco diura dikabari? Kira Bu, hari ini kita siji untuk snack, Ibu oke? Kira kan? Snack itu siapa kan? Itu snack, loro itu ilmu, telu itu pahala akhirat dengan kita ikut berdonasi. Masya Allah ya, ini kenapa konco diura tidak ngerti ya? Saya tawarkan 10 juta, ada apa Bu? Sampai diatur emosinya, nanti kuatnya berapa? Insya Allah, ya, Insya Allah. Tadi malam kita itu event di salah satu masjid Pak. Itu masjid itu sudah mengumpulkan donasi, terkumpulnya sudah lumayan, ya. Panitia itu bilang ke kita, Pak Ustadz ini sudah dikumpulkan donasi ini, mungkin ada sengaja ya, terserah gitu. Tapi Masya Allah setelah dibuka, berapa tadi malam Pak? Dapat berapa sekitar berapa? Tadi malam. Mungkin menyentuh sekitar 60 ke 70 juta tadi malam. Kemarin ada sekolah di Pondok Pesantren Miftahul Huda Putra. Masjid-masjid itu sudah mengumpulkan donasi, terkumpul mungkin sekitar 30 juta. Panitianya bilang Ustaz, ya kalau nanti ada yang ngancam, kalau tidak bagaimana? Ternyata apa Ustaz? Pokoknya kita cuma ikhtiar
kita menyentuh pintu langit biar Allah yang mengatakan hati-hati hambanya. Terkumpul berapa? Sekitar 160 juta. Insya Allah ya. Itu namun di pondok Miftahul Huda. Padahal rata-rata santri ya. Hari ini rata-rata mau kurang duit. Jangan kurang duit atau kurang duit Pak. Namun tempat hatta juntumul makobir butuh gue terus dengan buku kuburan izin enak gue. Gitu kan? Gitu Pak. Nah makanya harus disisihkan, bukan seloni kapan, harus diselagi. Nah di total ini nanti kuatnya berapa? Saya turunkan bagi saya. Ada yang pengen donasi 5 juta. 5 juta. Betul? Dari harta terbaik kita 5 juta. Ada itu? Bawa betul? 5 juta kata betul Pak. Gajinya piro Pak sebenarnya? Ada yang gajinya 10 juta sama ini Bu. Ada betul? Ini tanggal 6 deh. Tanggal 6 itu biasanya melu 6 sak wong-wonge. Nggih, baru 10 dina melu tuwa sak kanong-kanonge. Ngoten nggih. Bahwa kadang dijane kanong itu ra kuat 10 dina entek neh. Insyaallah. Ada Bu 5 juta yang pengen donasi untuk Palestina. Wonten? Satu dengan diatur mentalnya, diatur ya. Oke, insyaallah siap Bu sekalian. Saya turunkan, ya. Nanti terakhir ada doa loh Bu. Ditahan dulu di sini. Nanti terakhir ada doanya. Doa ini yang penting bagi kita semuanya. Insyaallah. Saya turunkan. Ada yang pengen donasi 3 juta. Bu, berapa Bu? 3 juta. Wonten? Dari harta terbaik kita. Selagi kita untuk Palestina dan donasi terbaik itu diberikan kepada yang sangat-sangat membutuhkan. Bu, jangan kenal Khadijah, istrinya Rasulullah. Niku ternyata penguasa bisnis Mekah. 2/3 bisnis Mekah. Niku ternyata miliknya Khadijah ketika itu. Tapi setelah menikah dengan Rasulullah, semua hartanya digunakan berjuang bersama Rasulullah. Bahkan sebelum meninggalnya Khadijah, niku harta kekayaan ini itu seakan-akan baru tinggal baju yang menempel di tubuhnya. Itu saja baju satu Bu. Niku jumlah tambalannya niku 82 tambalan. Berapa Bu? Pak? 82 tambalan. Tak tekoki wong sak meniki Pak. Ada tak baju kita itu tambalannya siji wae. Enten mboten? Ya nenten mama juga. Mboten nenten bahkan. Kenapa? Karena kita ini secara harta insya Allah lebih banyak, ya, insya Allah. Dan harus kita berikan pada hari ini. Ada Ibu? 3 juta. Sebelum saya turunkan, ada? Ada? Saya turunkan bagi sekalian. Saya turunkan. 2 juta. Ada? Yang ingin donasi 2 juta dari harta kita. 2 juta oke, nggak Pak? Ngapunten Pak, satu orang maju memancing yang lainnya melakukan hal yang sama, itu pahala besar bagi jenengan. Kata Rasulullah, kata ulama ketika mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat itu boleh menampakkan amal di hadapan manusia yang lain. Tujuannya adalah memancing orang lain melakukan amalan yang sama. Itu diperbolehkan. Rasulullah bahkan ketika ada seorang yang miskin, siapa yang mau membantu orang miskin ini? Ketika itu kumpul para sahabat, semuanya diam. Ada sahabat pulang ambil hartanya dikasihkan kepada dia. Ya Rasulullah, saya ingin bantu. Kamu Allah balas dengan surga. Sahabat yang lainnya malu semua. Ya Rasulullah, saya juga surga. Rasulullah mengatakan yang dilakukan yang pertama tidak sama yang dilakukan oleh yang setelahnya. Satu orang menunjukkan jari Bu, memancing yang lainnya melakukan yang sama. Insya Allah itu pahala besar dengan Bapak Ibu sekalian. Saya bukan lagi 2 juta. Ada Bapak Ibu? 2 juta. Wonten? 2 juta. Ada? 2 juta. Ada Bapak Ibu? Ada? 2 juta oke, betul Pak? Banyak wonten 2 juta Bu. Ada yang ingin donasi 2 juta untuk Palestina? Meskipun kita sudah donasi, hari ini seolah harta terbaik kita yang kita donasikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada? 2 juta? Bu? Masih ada? Saya turunkan nanti Bu. Nanti keluarnya berapa?
Ya, nanti kuotnya berapa? Ada yang pengen donasi 1,5 juta. Uangnya tidak harus hari ini, Bu. Nanti bisa ditransfer setelah dari hari ini atau bulan depan juga tidak masalah. Dan itu cara kita memberkahkan rezeki kita, insya Allah. Ada Pak Ibu yang pengen donasi 1,5 juta dari harta kita? Wonten? Ada? Siap bela Palestina Bapak Ibu? Bu? Bawa siap bela Palestina? Siap? Siap? Koyo di depan tadi Bu. Siap kita bilang. Saya kira tuh siap. Siap? Siap. Berarti kalau kusir atau duit kusir Mas. Ini kesempatan kita ngacung satu orang mau mancing yang lainnya, insya Allah. Saya butuh 1 orang yang mau mengawali ini. 1,5 juta ada yang ingin donasi untuk Palestina. Wonten 1,5 juta ada Bapak Ibu? Saya buka di bawahnya. Saya buka di bawahnya. Ya. Ini nanti mudah-mudahan banyak di antara kita. 1 juta. Masya Allah, Allah Akbar. Nah, ini 1 juta. Masya Allah Ibu, 1 juta. Allah Akbar. Nah, buat Mas. Ya, buat saya. Ini kita pernah kenal ya. Mas, sudah. Masya Allah. Diwakili 1 orang Bu, insya Allah semuanya akan tergodok hatinya untuk memberikan yang terbaik bagi saudara kita di Palestina. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau buat sekarang kapan lagi? Apa kita ingin menunggu Palestina baru rata dengan tanah? Kita baru berikan terbaik. Insya Allah. Jadi sudah menikah Mas? Tak kira saya maaf. Anaknya berapa? Wah, 3 Pak. Masya Allah. Kecil-kecil kita beda tidak 3. Insya Allah. Mudah-mudahan anaknya soleh dan solehah. Di sini kan anaknya. Berapa orang? 1 orang. Masya Allah. 1 jam kerjanya. Kerjanya. Ngajar di sini. Oh ngajar di sini. Ustaz nah, Bu kamu kan yang dasi kena. Koi kucing itu ya. Sak butuh-butuhnya nawa. Kena kabeh insya Allah. Dan kayak butuhnya rakyat dan butuhnya brodol. Orang nggak bukan dasi. Itu ya. Jadi terwakili sama misalnya. Namanya Sakti, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah rezekinya Allah balas dengan yang lebih baik lagi insya Allah. Ada yang sampaikan ke Palestina? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong saudara-saudara kita di Palestina dan kita semuanya ikut andil. Ini bukan sedekah tapi hadiah buat saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Betul, ini mudah-mudahan sebagai hadiah terbaik untuk saudara kita di Palestina. Monggo ya, dan dicatat sama teman-teman. Ibu yang tadi ngaco Bu, maju dulu Bu. Masya Allah Akbar. Sini Bu, mepet deh Bu dulu aja. 2 bulan ya. Saya tidak benar